zaman dahulu, hidup seorang pemuda bernama Joko Tarub di sebuah desa di daerah Jawa Tengah. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Mbok Mira. Ayahnya sudah lama meninggal. Sehari-hari Joko Tarub berburu dan Mbok Mira bertani padi di sawah. Suatu pagi, di tengah tidurnya yang lelap, Joko Tarub bermimpi misterius. Apa arti mimpi barusan ya? Kok bisa aku bermimpi bertemu dengan seorang bidadari yang sangat cantik? Mbok Mira sedang sibuk menghias diri. Kemudian, teman-teman Joko menjemput Joko Tarub untuk berburu, seperti Prak, Wanta, Alang, Andi, dan Samosa. Tak lupa Joko Tarub berpamitan dengan ibunya. Joko, oh Joko, agak cepat, buru matahari naik. Joko, anakku sayang, sudah ada temanmu di depan mengajak berburu. Iya Bu, kalau begitu aku pamit pergi berburu dengan teman-teman. Selepas Joko pergi berburu, Mbok Mira tetap melanjutkan menghias diri. Kemudian, Mbok Ranu ingin bertemu dengan Mbok Mira karena lama tidak bertemu dan ingin menanyakan kabar Mbok Mira. Mbok Mira, kok lama ya kita nggak ketemu? Mbok Ranu, iya Mbok, belakangan ini saya emang istirahat di rumah. Waduh, pantesan ya wajahnya makin gaul gitu. Kalau dilihat-lihat, umur Jaka Tarub sudah dewasa ya. Apa nggak kepikiran untuk menikah? Bagaimana kalau Jaka menikah dengan anakku, Laraswati? Idemu sangat bagus, Mbok. Umur Jaka dan Laraswati juga sudah cukup untuk menikah, bukan? Ya sudah, Mbok. Kalau gitu, mari kita coba bicarakan dengan Jaka ya, Mbok. Orang seksi, Thomas. Tiba-tiba, Pomila kedatangan tamu dari Belanda. Permisi, Sepada. Permisi. Siapa sih? Sepada Sepidi. Buseng dah. Bule dari mana ini? Permisi, Mpo, numpang tanya. Lu orang tahu tidak, rumah orang Jaka? Jaka siapa? Anak saya bukan? Oh, mungkin. Cepat bayar lu orang Jaka. Pinjam uang ke gue orang 50 juta, dibayar kontan lu tahu. Oper demse. Gusti, duitnya mana? Masalah si Jaka mah dipakai beli manuk. Kan unggal poe teh. Kicau. Cepat bayar lu orang utang. Kalau tidak saya drol kamu orang. Baik. Saya bayar, Tuan. Tiba-tiba istri Belanda datang. Tapi Siapa di dia? Oh, kenal Belanda. Ayo balik. Di tengah-tengah perjalanan berburu, akhirnya Joko menceritakan mimpinya pada teman-temannya. Kalian tahu gak sih, semalam aku bermimpi menikah dengan seorang bidadari cantik jelita. Ya, gini mbak mimpi. Apa jangan-jangan itu halus saja? Iya ya, mana mungkin ada bidadari dengan yang mau denganmu? Sudahlah, itu halus saja. Iya tuh, aku yakin pasti mimpiku. Mana mungkin aku halus? Sudahlah, kalau kalian tidak percaya. Matahari telah terbenam. Joko dan teman-teman kembali pulang dengan tangan kosong karena tidak mendapatkan hasil buruan satupun. Bu, aku pulang. Tapi sayangnya aku tidak mendapat hasil buruan. Sudah nak, tidak apa-apa. Besok kan masih ada waktu.
kebahagiaan ibu. Seminggu kemudian Joko menikah dengan Laraswati dan hidup bahagia. Keseharian Joko tetap berburu dan Laraswati membantu Mbok Milah di rumah. Pada suatu pagi, Joko kembali berburu dengan teman-temannya. Istriku, Iya sayang. aku pergi berburu dulu ya. Iya, sama siapa? Seperti biasa, dengan samosa dan lainnya. Mas, tunggu sebentar. Tapi aku punya firasat jelek denganmu. Apa kamu yakin hanya pergi berburu? Iya istriku sayang, percayalah padaku. Aku harus bergegas sebelum matahari semakin terik. Ya, hati-hati ya. Ah, yang roti hangat. Mang, mali mang. Berapa teh? 2 aja, Mang. Goceng. Makasih, Mang. Ih, meni kasep tukang roti teh. Joko dan teman-temannya menuju ke sungai untuk menangkap ikan. Ketika sudah beberapa langkah, Joko dan teman-temannya mendengar suara gurauan sekelompok perempuan. Wah, cantik banget lu, kayak bidadari. Itu orang mana ya? Kamu nggak pernah lihat mereka? Buset, itu bukan orang, itu bidadari beneran. Tuh kan, apa aku bilang, mimpi aku bukan si Kenjara lu. Jangan berisik, nanti kita ketahuan tahu. Sekali putaran, setelah putaran, bersihkan kulit mati dan kotoran. Putar di wajah, jelas, multivitamin. Saat sedang asik mengintip, Joko dengan pikiran jahatnya mengendap-endap untuk mengambil selendang dari salah satu bidadari. Di sini airnya sangat segar ya. Benar, apalagi di sini pemandangannya sangat bagus. Apalagi di sini jarang terjamah oleh manusia. Bentar. Tapi kalian ngerasa kayak ada yang ngintip nggak sih? Hah? Masa iya sih? Lihat, di belakang ada yang ngintip kita dari tadi. Dasar mata keranjang lagi tidak tahu diri. Aduh, gimana ini? Tempat ini sudah tidak aman untuk kita mandi. Iya ya, kayaknya sudah dari tadi kita diintip. Iya nggak sih? Soalnya mereka langsung kabur gitu. Ya udah, kita pergi aja dari sini. Kita kembali ke kayangan. Lagian mataharinya sudah tenggelam. Saat sedang mencari selendang untuk kembali ke kayangan, Nawang Wulan tidak menemukan di mana selendangnya berada. Gagal!
Hei, kamu kok sendirian? Kenapa kamu nangis? Aku nggak bisa kembali ke kayangan karena sandal aku hilang. Saudariku tadi meninggalkanku karena aku marah-marah. Oh, selendangmu hilang. Mendingan kamu ke rumahku aja untuk ganti baju dan beristirahat sebentar karena sudah malam. Benar juga katamu. Di sini aku juga kedinginan. Bawa Nawang Wulan ke rumah ibunya dengan mengendap-endap menuju ke kamarnya. Saat itu, Laraswati, Bomila, dan Boranmu sedang pergi bersama. Kamu pilih sendiri saja bajunya. Ada di dalam lemari tuh. Aku tinggal ke depan ya. Iya, makasih ya. Loh, bukannya ini selendangku ya? Aku sudah yakin kalau ini selendangku. Pasti dia yang mencurinya sampai aku tidak bisa kembali ke kayangan. Namun, ketika Nawang Wulan keluar membuka pintu, Laraswati ikut masuk kamar. Siapa kamu? Kok bisa sih ada di kamar aku? Lah, kamu sendiri nanya siapa? Udah jelek, pendek, susah banget sih jadi orang. Ini, so cantik banget kamu. Aku ini istrinya Jaka Tarub, wanita paling cantik di desa ini. Emang kamu siapa bisa masuk ke kamar aku sama Jaka dengan bebas? Dasar lancang. Hei, ada apa ini ribut-ribut? Terus, ini siapa Laras? Gak tahu, Ma. Aku juga kaget. Ini perempuan main masuk aja kamar aku. Bentar, aku bisa jelasin semua. Tenang dulu. Apalagi, Mas, yang harus dijelasin? Semua udah jelas. Kamu selingkuh sama perempuan ini. Ini maksudnya apa, Jaka? Kamu sudah punya istri? Lalu apa maksudmu mencuri selendangku dan membawaku kemari? Astaga, Jaka. Aku sudah menikahkanmu dengan Laraswati. Tapi begini ternyata kelakuanmu. Membawa perempuan lain ke rumah ini. Dasar anak tidak tahu diri. Merepotkan orang tua saja. Ma, bukan seperti itu ceritanya. Sini biar aku luruskan dulu. Sudah cukup. Laki-laki hidung bolong, tidak tahu diri, sudah punya istri, masih saja mencari-cari wanita lain. Sudah Laraswati, kita kembali ke rumah kita saja. Ya, Pak. Joko Tarub ditinggalkan oleh keluarganya. Bomila, Laraswati, Boranmu pergi meninggalkan Joko Tarub dan hidup dengan megah. Nawang Wulan kecewa dengan perilaku Joko Tarub dan pergi kembali ke kayangan. Makanya Jaka, kalau sudah punya satu istri, jangan minta tambah lagi. Sudahlah Jaka, jangan bersedih. Lebih baik kita kicau-kicau saja. Nawang Wulan turun dari kayangan dan kembali kepada Jaka Tarub karena telah diusir oleh orang tuanya dan hidup bersama Jaka Tarub. Jaka, I'm coming.